Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Maritim Jaya di mata kuliah Tata Kelola Kelautan dengan dosen pengampu Bapak Alfriandri SOSMSI. Jadi di sini kami datang ke Satuan PSD Kabupaten Tanjung Pinang itu untuk melakukan penelitian kecil dengan judul Strategi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, studi kasus oleh Satuan PSDKP Tanjung Pinang. Saya Cak Mukhtar, saya di sini baru masuk dalam sus. Saya sekarang menjadi koordinator Satgas KPSI. Sebelumnya saya di Batam saya 1 tahun. Sebelumnya saya di Jakarta, di atas sekolah juga. Nama saya Hasil Bakti, kebetulan asli sini sebenarnya. Istri saya sini. Baru bergabung di Satgas Tanjung Pinang itu baru mulai September 2004. Nah, sebelumnya dari Batam 2019 turun dari kapal, jadi sebelum di kapal 2005 CPNS, masuk di pemakaian kapal pengawas. Kapal itu 1 tahun tugas di Timur di Sulawesi. Nah, terus 2006 pindah sini di kapal dulu. 2006 sampai 2019 itu di kapal. Itu saya yang ngasihkan sendiri tuh, angkat sendiri tuh kapal Vietnam dengan jadi rasa ini yang berkurang kapal itu rasa. Kalau jabatannya sendiri di sini Bapak sebagai apa? Kalau jabatan di sini itu pengawas perikanan. Dan di situ ada pengawas perikanan 2 orang, ada pengawas kelautan 2 orang. Pengawas perikanan sama saya. Terus ada dibantu BDLP namanya, satunya masih BDLP belum PNS kayak sama kalian. Di sini ada 2 BDLP-nya. Di Kijang tadi kan kita ada pos kita. Iya, kemarin awalnya kami datang ke Kijang, terus dari Kijang larinya ke sini. Ya itu kita balik. Berarti total yang kerja di sini? Yang total kita berani APS-nya 4, ditambah dari 3. Jadi kalau sumber daya kelautan itu ada namanya pengawas lautan khusus tentang Undang-Undang 27. Jadi kewenangan untuk pengawasan kelautan dengan pengawasan perikanan kan sudah dibagi. Kalau Undang-Undang 45 2009 itu pengawas perikanan, kalau kelautan itu namanya khusus itu pakai Undang-Undang 27. Oke. Tapi ada beberapa item hal yang di kelautan yang bisa dilakukan oleh pengawas perikanan. 1, pencemaran di unit perikanan. 2, destruksi itu bagi kapal di bawah 10 GT. Nah, kemudian perlu diketahui pengertian nelayan kecil di Undang-Undang perikanan dengan di Undang-Undang Undang-Undang perlindungan nelayan itu beda kategorinya. Kalau di Undang-Undang perikanan dikategorikan nelayan kecil di bawah 10 GT, kalau di Undang-Undang nelayan 10 GT bawah kan. Nah, ini ada 2 asumsi yang harus disepakati seperti itu. Tapi kalau destruksi, teman-teman tahu artinya destruksi itu apa? Alat tangkap yang melarang, alat tangkap yang berbahaya, contoh bom ikan, stung. Nah, kalau stung biasanya kan di sungai, kalau di laut biasanya pakainya bom ikan. Bahan bakunya apa? Urea. Nah, urea untuk nelayan, air, pupuk. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan baku bom ikan. Biasanya urea yang dipakai asalnya dari mana? Dari Malaysia. Itu kebutuhan si urea dari Malaysia itu mulai dari Malaysia, dia naik dari Brakit, nanti si kapal ini curi-curi. Lihat, ada petugas nggak? Kalau ada petugas di selatan, dia naik utara. Dari utara nanti turun bawah ke selatan ke daerah Tambelan. Nah, dari Tambelan nanti turun lagi ke bawah, turun lagi sampai Jawa, sampai ujung-ujungnya nanti di Selayar. Kenapa? Karena banyak yang menggunakan ikan hanya di Selayar. Selayar dari mana? Sulawesi. Nah, itu banyak sudah sering dilakukan penangkapan kapal ini yang bawa urea dari Malaysia sama teman dari Cipai. Nah, dari Cipai ambil khusus yang di Harimur. Jadi perlu tadi disampaikan juga sama teman-teman, pengawasan kelautan dan perikanan dipisahkan ya. Pengawas perikanan ada pengawas kelautan. Jadi kalau untuk kelautan, sub item pengawasannya bisa KPL, bisa reklamasi, bisa wisata bahari, bisa pencemaran, bisa destruksi fishing. Nah, kegiatan itu masuk dalam indikator kinerja organisasi. Dan itu harus penuhi karena setiap satwas, wilkar, nanti bentuknya itu UGT. Kalau tidak terpenuhi, akan menjadi satu sanksi di tahun. Jadi ya kita lagi dalam 1 tahun, misalkan kita ada melaksanakan di tahun 2025, berarti di tahun 2024 sekitar nanti di bulan November, Desember kita sudah akan melaksanakan kegiatan untuk tahun 2025. Pertama aja dari pengawasan dari Kota Perikanan di sini terus layaran. Bos wilayah kita itu selain itu dengan kaki ya, karena itu kan belum pulau. Kalau sama-sama ini lah Kabupaten Bintan bisa. Ada yang dekat kunci saya. Itu lah. Ada kunci ya. Tambelan, Tambelan masuk Bintan ya. Wilayah kerjanya kita di Satgas Tanjung Pinang. Kerjanya seperti itu. Gimana kita ngawasin sana? Untuk akses sana aja berapa modalnya waktunya. Jadi salah satu tantangan utamanya itu ketersediaan SDM-nya yang nggak sebanding dengan bos wilayah. Itu yang pertama tuh. Apalagi sarana ke sana, berarti kan biaya juga kan, biaya ke sana. Mungkin kita bolak-balik kalau nama SDM ada yang lebih di sana, itu berbeda. Kalau pengawasannya harus dari sini, sebelum pindah kita harus apa transportasinya, kapal laut, bagaimana, waktunya, ya. Pertama itu yang pertama.
aturan laut bagi ya, ada yang dikerjakan sama kan ada kelas-kelasnya tuh apa? Ada yang 50 meter, 40 meter, 36 meter, ada yang kelas speedboat, yang itu sekitar 12 meter. Terus ada LIB. Kalau kita yang bisa kelas itu ada speedboat mungkin 18 yang itu lanjut kita. Kalau kita lihat dari area jangkauan si speedboat ini berbeda dengan kapal hiu yang jangkauannya bisa jauh ya, dia kan 30 meter, kapasitas BBM-nya lebih banyak. Nah, kalau kita ya sebatas sampai di selatan yang masuk ke selatan, paling selatan ada 80 km ya. Nah itu kalau atas terakhir, nah kita bisa sampai situ. Tapi kalau sampai nanti terakhir, atau sampai ke Tambulan sana, itu terlalu jauh, kita masuk BBM karena kan dibatasi ya. Kita ada di tempat lebih, tapi Lumbo speedboatnya sendiri dari tahun 2007. Nah kan sekarang 2024, berapa? Konsumsi penghitungan konsumsi BBM secara teori dengan secara real dengan kondisi yang sekarang itu berbeda. Jadi 1 jam speed laju dengan kecepatan misalkan 20 knot itu sudah menghabiskan BBM dengan kondisi mesin ini 140 kali 2 ya. HP 150 HP kali 2. Nah, itu bisa menghasilkan 80 liter kebutuhan si BBM. Ditambah kita BBM itu nggak boleh pakai yang ini ya, harus pakai kamar karena pemerintah kan kita nggak pakai kamar. Nah itu juga harus kita. Kalau kita pengawasan menggunakan speedboat memang membutuhkan biaya kos yang tinggi. Makanya sekarang yang sedang dipikirkan sama teman-teman jabat di Jakarta adalah pengawasan menggunakan drone. Nah, kita sudah ada pelatihan menggunakan drone, tapi drone yang kita baru miliki adalah drone yang sifatnya daya jelajahnya itu paling 15 menit, 20 menit. Yang kita harapkan adalah drone yang spesifikasinya militer, yang bisa jelajahnya itu bisa sampai hitungan jam. Nah, kita sedang arah ke sana. Kalau di Jakarta sendiri sudah menggunakan air surveillance pesawat kembali. Nah itu mereka melakukan kegiatan patroli, nanti ketika hasilnya deteksinya ada kapal-kapal yang mencurigakan langsung dikontak kepada kapal patroli terdekat. Karena kalau nanti si kapal patrolinya yang berlaku muter-muter itu BBM-nya membutuhkan sangat tidak efektif. Di Dirjen PSDKP itu namanya Kompas kelompok masyarakat pengawas. Nah, kelompok masyarakat pengawas ini terdiri dari tokoh masyarakat, ulama, akademis, sama nelayannya juga. Nah, itu mereka itu diesakan gubernur. Nah, terdapat itu orangnya, ada kelompoknya. Nah, mereka itu sebagai itu tadi, apa itu apa istilahnya itu? Ya kayak semacam ujung ininya kita yang nanti memberikan laporan, di sini mereka ini dikasih pelanggaran. Tapi mereka itu hanya melihat, mencatat, melakukan. Nanti yang bertindak dari Nah, PSDKP. itu nanti baru dilaporkan ke pimpinan itu nantinya. Apakah siapa yang kecil? Kalau Kompas tidak boleh dia bertindak sendiri. Misalnya ada laporan, terus dia langsung main tangkap itu tidak boleh. Mereka sekedar memberikan informasi. Ini sudah lama itu udah. Beda kita pakai VPS. VPS tahu vessel monitoring system yang dipasang di atas kapal perikanan. Kalau kapal perikanan namanya VPS, tapi kalau kapal kargo namanya AIS. Bedanya kalau AIS beli nggak ada bulanannya, tapi kalau VPS kan dia beli tapi ada bayar tiap tahun. Jadi penggunaannya berbeda dengan provider HP. Kalau HP apa yang kita pakai itu dibayar, tapi kalau VPS ini loh. Jadi dia dipatok satu tahun 5.500.000 kapal yang jalan sampai jalan bayar. Siapa yang menentukan sini? Provider. Ya, dia tidak ada penggunaan menggunakan satelit, tapi artinya tidak ada pembayaran ke pihak satelit kan. Nanti si provider dibutuhkan. Nah itulah titik kelemahan kita. Udah dari tahun 2014 lah untuk pengembalian. Jika si kapal tidak melakukan kegiatan penangkapan, bisa dikembalikan di itu kalkulasi. Dari 2.200, 2012, dikatakan berapa dia operasionalnya, sisanya yang operasional berapa itu dia. Tapi mau satu provider yang kan. Dari 4 provider bisa dia. Tapi benar, yang bisa katakan penggunaan drone itu akan berbeda. Kedua, penggunaan berpikir seperti petugas polisi lalu lintas. Apakah itu efektif? Hilang manusia polisi. Makanya sekarang pakainya kamera. Sama halnya nanti juga berbeda dengan kawasan. Kita mengawasi kanan melakukan pemeriksaan ketika kapal datang, ketika kapal berangkat. Tidak akan begitu efektif dengan satu orang. Contoh 3 jumlah kapal yang sudah migrasi izin ada 100, yang belum migrasi ada 100, kalau baru 300. Nanti berapa? 400. Tambahan kapal izin yang bawa itu ada 100. Nanti total 500. Pengawasnya cuma berapa ekor? 2 ekor. Asumsinya satu orang pengawas dikatakan efektif jika 1 hari 8 jam itu maksimal 7 kapal ya. Tapi 1 orang pengawas di bintang bisa melakukan penandatanganan surat layak operasi 1 hari itu bisa sampai 20 kapal. Berarti kan selebihnya pemikiran dulu. Kapal ini baik, kapal ini lain. Efektif kok. Nah, kayak tadi lagi mikir nih mau pakai sistem seperti apa. Kalau di beberapa negara di luar mereka caranya udah pokoknya si pemilik kapal itu bikin izin, nanti kita tinggal meriksanya itu di laut. Pada saat yang berangkat kita tidak meriksa. Pokoknya dianggapnya kapal itu sudah memiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika nanti di tengah jalan kita periksa panas. Bagaimana memastikan kegiatan berkelanjutan berlangsung secara berkelanjutan? Ya sebenarnya dengan menerapkan aturan yang ada itu sebenarnya tujuannya untuk menjaga kelanjutan. Contohnya misalnya kelanjutan lokal, kapal dari laut itu berarti itu nggak bagus untuk kelanjutan lingkungan. Itu pasti koordinasinya ke situ. Tujuannya itu aturan itu dibuat untuk keberlanjutan. Jadi
kalau seandainya kita biarkan bebas suka-sukanya, itu pasti nggak akan berlanjut nanti. Setelah ikan itu lama-lama habis. Cara melakukan hal yang tidak sistem supaya salah satu. Terus yang ada lagi yang mungkin sedikit mengecil ini ya, itu kayak misalnya ada lepas liaran, misalnya ada yang tangkapan apa itu biar itu kan BBM benih di monster. Nah itu kan lama di disuntikan atau dibeli, nanti dari ditangkap nanti dipasang akan jalan. Itu kalau itu kecil ya. Ada dong, ada. Tetapi sekarang kalau ada perubahan bentuk dan ada penambahan namanya PED, boleh. Tapi namanya jadi jaring kayak dasar, jaring kayak udang, jaring kayak berkantong. Dengan kata ada PED, nggak boleh 2 lapis jaringnya, yang ketiga size ya. Oh, size jaring harus di atas 2 inci. Tentunya. Dia boleh pakai apa namanya sayap, papan terbot untuk buka jaring boleh. Tapi satu harus ada PED. Dan dia nggak boleh lapis 2 harus satu jaring set. Terus size-nya 2 inci. Dari pantai itu Ada tentunya. Kalau untuk inci itu saatnya di atas 30, berarti dia harus di atas 30 mil. Dia kalau di atas mobil bawah 30 mil, mobil di atas 12 mil sampai 30 mil, harus di atas 30 mil. Kalau kita ketemu, ya udah, ada sanksi. Kita sekarang mendepankan sanksi administrasi. Jadi artinya dia boleh berusaha, tapi kita kenakan sanksi tidak mematikan secara langsung. Beda dengan misalnya sebelum berbuat sifat penjara, pidana. Kalau pidana, berbuat penjara, hasil kan? Pidana, istri, ada berapa kepala, ada berapa keluarga. Orang itu tadi itu masalah perizinan. Misalnya kapalnya besar di atas 50 gt, harusnya jadi pusat, jadi daerah. Itu masuk agama. Ya, harusnya itu dia izinnya pusat, jadi yang tertekan menteri di atas 50 gt. Terus misalnya juga ada alat tangkap yang dilarang. Kalau misalnya perbedanya kalau kecil, itu kita bisa itu. Terus juga ada juga pulau kayak mungkin teman salah satu itu. Ada yang nangkap pakai bius atau bom. Nah itu kan yang biasa juga terjadi itu ada bius atau bom. BKP ya, BKP balikan kurang masuk juga kan. Balikan kapal-kapal asing, Vietnam, Thailand, Malaysia, itu wilayahnya di Natuna sana. Karena biasanya mereka itu di daerah perbatasan tuh. Jadi kalau petugas Indonesia nggak ada, dia masuk. Tapi kalau petugas Indonesia ada, dia masuk ke perairan Vietnam, masuk ke perairan Malaysia. Dari beberapa kapal yang pernah saya sidik, itu modusnya mereka ada punya bendera 2, ada punya bendera 1, tapi punya dokumen negara Malaysia. Jadi begitu kucing-kucingan. Tapi ya itu juga pakai kan. Kita pakai kaisnya mereka, jadi mereka kan nggak lihat kalau kita tugas, dia lihatnya di kaisnya mereka kawan, tapi ternyata kata begitu. Tapi kalau di sekitar sini apa namanya kebanyakan kapal asing, ada di bracket banyak kaisnya, tapi kan di bracket ini dia daerahnya ada waktu, kalau daerah waktu nggak boleh melakukan tindakan. Jadi kalau kapal yang Malaysia langsung kita usir. Kapal kita pun begitu biasa. Mereka kan jadinya tahun 2024 tuh nggak banget. Tapi kalau yang jelas kayak di Natuna, kalian tangkap perairan teritorial itu sampai berapa mil kan, ada 0 sampai 12 di daerah, 12 sampai 24 kan teritorial, nanti 24 sampai 200 itu maksudnya ZTE, zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nanti di atas 200 mil ke atas itu lepas, nanti di situ ada pengawas juga seperti kita, pengawas ikan, namanya pengawas ikan nasional. Nah di situ kan ada beberapa lembaga tuh, ada FFMO, ada yang untuk tuna Pasifik, tuna untuk Atlantik. Nah, kita kalau mau di situ harus mereka daftar masuk dalam organisasi mereka, dalam kuota. Boleh kamu nangkap situ, tapi dengan syarat 1 tahun kamu bisa nangkap misalkan cuma 1000 ton untuk Indonesia, jadi begitu kapal-kapal. Sirenci, jadi kalau yang saya paham, Sirenci itu peternakan laut itu kayak kawasan sebenarnya. Ada kawasan larangan lah istilahnya di perairan itu. Danau misalnya kan dikasih pipit di sana, mulai ditangkap. Nah, Sirenci kalau di laut itu satu kawasan. Setahu saya nggak ada. Kalau budidaya ini karamba itu bukan Sirenci itu. Kalau karamba keong-keong itu Sirenci namanya. Tapi kata kalau itu pokoknya saya tanya, kalau angkanya Sirenci yang apa gitu? Kalau bilang karamba itu Sirenci ya ada di sini. Tapi kalau sebenarnya Sirenci itu dia ada satu kawasan. Kawasan itu dia alami. Ikan tumbuh alami gitu. Sampai masa tertentu kalau ditangkap. Saya nggak ada kalau dia. Sebetulnya mungkin kalau saya salah, sebetulnya saya nggak ada.